Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, jamaah Masjid Al-Amal yang dirahmati Allah. Malam ini saya bermaksud masih akan melanjutkan kajian ayat Quran yang terdapat di dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat ke-5. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama akhrajaka Rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Artinya, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Ayat ini turun ketika Nabi beserta sahabatnya, rombongannya sejumlah 313 berada di lembah Zufran. Ulama sejarah menghitung turunnya pada tanggal 14 atau 15 Ramadan tahun kedua Hijriah, atau tanggal 11 Maret tahun 624 Masehi. Dan menandakan ayat ini adalah ayat diperintahkannya kewajiban berperang. Padahal di bulan Ramadan, tapi Allah perintahkan berperang. Betapa beratnya perintah ini. Kita di bulan Ramadan tidak ada kesulitan, bisa takjilan, bisa tarawih dan sebagainya. Nabi justru malah berperang. Maka ayatnya dikatakan di ujungnya, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya, karena berat. Apalagi menghadapi dua pasukan musuh. Pasukan pertama dipimpin oleh Abu Sofyan. Kafilahnya tidak banyak, hanya 40 orang, tetapi membawa barang dagangannya sangat banyak. Tidak seperti biasanya. Biasanya Abu Sofyan kalau dagang bawa onta cuma 50, orangnya 800. Kali ini orangnya hanya 40, ontanya 3000. Ini hikmah Allah. Kenapa bisa demikian? Biasanya nyaman-nyaman aja. Kali ini karena merasa nyaman membawa banyak. Itu milik 3 orang terkaya di kota Mekah. Abu Jahal 1000 onta, kemudian Abu Sofyan 1000 onta, Umayyah bin Khalaf 1000 onta. Termasuk barang dagangannya milik Nabi Muhammad dan para sahabatnya ketika masih di Mekah. Kan hijrah, itu kena diusir. Itu barangnya dikumpulkan semua oleh Abu Lahab, titipkan Abu Sofyan untuk dijual di Sam. Nah, ketika pulang ke Mekah, melewati tepian Madinah, informasinya Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad bermasuk menyergap, mengambil kembali harta milik haknya ketika masih di Mekah. Ini pasukan pertama menghadapi kafilah yang jumlahnya hanya 40. Dan sahabat senang kalau menghadapi kafilah ini, karena sahabat pasukannya 313 plus Rasul. Jadi hampir dipastikan menang ya. Allah juga menjanjikan menang. Tapi ternyata ada pasukan lagi
pasukan bala bantuan yang akan membantu Abu Sufyan menyusul. Dan ini pasukan benar-benar pasukan perang. Jumlahnya 1000 tentara, 300 pasukan kuda, 700 pasukan onta, lengkap dengan pakaian besi. Kuda dan ontanya pun dengan pakaian besi, lengkap dengan tombak, panah, topeng, perisai. Memang benar-benar berperang. Nah, maka ayat ini mengatakan meskipun sebagian orang beriman tidak menyukainya karena menghadapi dua musuh. Sahabat maunya menghadapi kafilah yang cuma 40 orang pasti menang. Tetapi Allah menjanjikan kalau menghadapi 1000 orang tentara kafir juga menang. Maka atas hikmah Allah menyelamatkan pasukan Abu Sufyan. Orang kafir tapi diselamatkan Allah. Inilah yang namanya makar Allah. Kalau makar Allah nggak bisa ditawar-tawar, terserah Allah ya. Allah menyelamatkan Abu Sufyan yang tidak sabar menunggu bala tentara datang. Dengan kecerdikannya Abu Sufyan membawa 3000 ontanya menyusuri bukit-bukit berbatu, menyisir tepiatan Lautan Merah sampai ke Mekah. Selamat dari sergapan Nabi Muhammad. Di Mekah Abu Sufyan juga mengirim kabar kepada pasukan yang baru berangkat yang sejumlah 1000 tentara itu. Maka mendengar keselamatan Abu Sufyan pecah menjadi 3 pasukan orang kafir. Pasukan terbesar adalah suku Zumrah dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Ini akan kembali tidak jadi perang. Apa katanya? Ya Abu Jahal, harta kita sudah selamat. Kenapa berperang? Pulang sajalah. Yang kedua, suku Hasim dipimpin oleh Abbas. Selain hartanya selamat, Abbas juga mengatakan kalau kita perang dengan Muhammad sama saja perang saudara. Kalau kita menang, kita hanya dipermalukan di kota Mekah. Beraninya cuma sama saudaranya sendiri. Maka nggak usahlah berperang, pulang saja. Tetapi apa kata Abu Jahal? Pemimpin suku Quraisy mengatakan kita perang sekali ini tapi untuk masa depan. Kalau Muhammad tidak kita tumpas besok pasti ada perang lagi. Maka sekarang kita habisi. Kita sudah terlanjur berangkat, pantang mundur, perang tetap terang. Ini Abu Jahal. Akhirnya semua kalah dengan Abu Jahal dan berangkatlah pasukan sampai di daerah pegunungan Utwatul Quswa. Ternyata rombongan Nabi Muhammad sudah sampai duluan di gunung Utwatut Dunya. Jadi ada 2 gunung, gunungnya jejer. Tengah-tengahnya ini lembah Badar yang rencananya akan dipakai oleh Allah untuk berperang antara 2 pasukan Muslim dan kafir. Tapi Allah belum memberitahu. Ini yang namanya makar Allah, hikmah Allah. 2 pasukan ini berada di tempat yang berdekatan. Nabi Muhammad di sebelah utaranya gunung Utwatut Dunya, Abu Jahal dengan pasukannya di sebelah selatan gunung Utwatul Quswa. Logikanya mestinya tahu kalau 2 pasukan ini di tempat yang berdekatan. Karena 1000 sama 314 mestinya berisik itu. Tapi kenapa sampai tidak terdengar, sampai tidak tahu? Inilah hikmah Allah. Makanya Allah mengatakan andai saja 2 pasukan membuat berjanji untuk berperang maka tidak akan terjadi. Allah yang merencanakannya, Allah yang membuat skenario. Nah, ini terjadi H-2 sebelum perang Badar di bulan Ramadan. Masih ada waktu? Tambah sedikit ya. Ini tidak mungkin selesai, tapi nggak apa-apa lah dikit-dikit. H-2 pagi hari Rebo berarti setelah Nabi mulai berangkat dan berada di gunung Utwatut Dunya, Nabi mengirim mata-mata. Yang sebelumnya Nabi juga berangkat dengan Abu Bakar membaca situasi, kira-kira lokasi perang itu di mana. Nah ternyata hadirin sekalian, pasukan Quraisy juga begitu, mengirim 2 mata-mata dengan pakaian besi, tapi tanpa seizin Abu Jahal. Maka ketika memasuki kemah pertahanan Nabi, tentu saja ditangkap oleh para sahabat, ditangkap, dipukuli, sampai Nabi mengatakan lepaskan. Karena dipaksa mengaku kamu dari kafilah mana, padahal pakai pakaian besi, tapi ditanya oleh sahabat dari kafilah mana.
Karena memang sahabat ingin berhadapan dengan kafilah, bukan dengan tentara. Terus dilepaskan, dan Nabi mengatakan, ketika musuh jujur kamu mukuli, tapi musuh bohong malah dilepaskan. Jadi sahabat belum yakin kalau yang dipukuli adalah tentara, padahal pakai pakaian besi. Nah, melihat situasi seperti itu, Nabi paham kalau musuh sudah dekat. Karena mengirimkan 2 orang ini ternyata mata-mata, walaupun Abu Jahal tidak menyuruh, karena saking banyaknya jumlah pasukannya. Nah, maka Nabi sudah memastikan pasti musuh sudah dekat. Maka ketika Nabi membaca situasi dan sampailah pada lembah Badar ya, disebut lembah Badar karena lembah itu milik orang bernama Badar, lengkapnya Badar Hunain. Nah, Nabi mulai mengatur strategi, dan ini memang kebiasaan Nabi seperti itu. Dalam berbagai hal Nabi selalu lebih datang duluan. Tepat waktu bagus, tapi Nabi lebih bagus lebih awal, early time. Kalau adzan kita datang ke masjid tepat waktu, tapi Nabi nggak suka. Nabi datang sebelum adzan, lebih awal. Itu kebiasaan Nabi seperti itu. Dalam berbagai hal lebih tepat lebih baik, itu Nabi. Termasuk ketika berperang. Maka dengan hadir duluan Nabi bisa mengatur strategi. Dan ternyata di lembah Badar banyak terdapat sumur-sumur mata air, dan semua mata airnya ada namanya milik orang yang menemukan dulu siapa. Nah, Nabi mengatur strategi berada di tengah-tengah sumur. Depan ada 5 sumur, belakang ada 5 sumur. Itu pertahanan Nabi seperti itu. Ada sahabat dari golongan Ansor, orang Madinah mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah rencana Rasul ini memang wahyu Allah atau strategi Rasulullah?" Nah, ini betapa hati-hatinya seorang sahabat tanya kepada Nabi supaya jangan sampai salah. Mengatakan wahyu atau bukan? Kata Nabi, ini bukan wahyu, hanya strategi saya. Kalau begitu ya Rasul, izinkan aku mengusulkan, bagaimana kalau kita membuat pertahanan saja di belakang, di mata air yang paling belakang sebagai sumber kekuatan kita, sementara sumur yang di depan semuanya ditablek, sehingga orang kafir ketika membutuhkan sumur harus lewat muter, dan itu kesempatan bagi kita untuk menyergap musuh. Karena sumur yang di depan sudah ditutup semua, praktis orang kafir akan kehausan, membutuhkan air. Apalagi panas terik matahari di bulan Ramadan ketika itu panasnya luar biasa. Usul diterima. Ini Nabi orangnya bijaksana, walaupun ada wahyu, Nabi pun tetap menawarkan. Apalagi tidak ada wahyu, Nabi demokratis orangnya, tidak mentang-mentang menang terus. Diterima usulannya. Nah, hadirin sekalian, pada hari yang ke H-1, berarti hari Kamis, ini tanda-tanda perang sudah mulai dekat. Nabi mengumpulkan para sahabat. Ketika sahabat dikumpulkan, tidak dibagi-bagi sesuai dengan kabilahnya, tidak, tapi softnya seperti sholat, rapi, lurus. Ada satu soft paling depan yang orangnya itu gendut, sehingga barisannya tidak rata karena perutnya menonjol. Oleh Nabi ditusuk pakai tongkat, mundur kamu, biar rapi. Orang ini tersinggung, lalu mengatakan, "Ya Rasul, kisos, saya nuntut balas, saya tersinggung ya Rasul." Luar biasa ini. Sahabat yang lain marah, ini dalam kondisi perang, bisa-bisanya kamu minta kisos. Kata Nabi, tenang saja, baik, kisos dilaksanakan. Tongkat diberikan kepada orang yang gendut ini, maka orang gendut ini mulai akan menusuk perutnya Nabi. Namanya kisos gantian. Kata orang gendut ini, "Ya Rasul, tadi waktu Rasul menusuk, baju saya terbuka, saya kena udilnya. Sekarang gantian, Rasul juga dibuka bajunya." Sahabat tambah marah. Kata Rasul, "Baik, saya buka bajunya." Begitu baju dibuka, orang yang gendut ini malah membuang tongkatnya. Langsung Nabi dipeluk, perutnya diciumi. Sahabat bingung, ada apa ini? Nabi mengatakan, inilah orang yang cerdas, bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan, mencari peluang. Apa kata orang gendut ini? "Ya Rasul, sebentar lagi kita berperang. Kalau kita menang,
kita juga mungkin tidak akan berpisah. Kita akan berpisah. Kalau kita kalah, lebih lagi berpisah. Kalau sama-sama musuh juga, mungkin surganya berbeda. Maka dari itu ya Rasul, sebelum kita berpisah, sebelum perut saya kena panah musuh, kena tombak musuh, izinkan perutku bersentuhan dengan perut ya Rasulullah. Kata Rasul, ini orang yang cerdas. Dan Rasul mengatakan, siapa yang hadir di sini di perang Badar ini, saya jamin semuanya masuk surga. Wah, luar biasa ini. Nabi memberikan jaminan, siapapun yang hadir di perang Badar semuanya masuk surga. Ini motivasi ini. Sampai-sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya banyak yang mau ikut, tapi karena tidak tahu, taunya hanya menyergap pasukan Abu Sofyan mengambil barang dagangannya, maka banyak tidak ikut. Dan memang bukan kewajiban, karena ayat belum turun. Ayat turun baru kemarin, mulai ada kewajiban perang dan menghadapi tentara. Maka Nabi memotivasi, siapapun yang hadir di perang Badar ini, jaminannya masuk surga. Termasuk yang izin, ada satu namanya Utsman bin Affan. Istrinya meninggal dan juga diberi tugas oleh Nabi merawat anak Nabi yang meninggal dunia, namanya Ruqayyah, meninggal dunia. Coba bayangkan Bapak Ibu, di bulan Ramadan ada perintah perang, Nabi kehilangan putrinya diambil Allah, namanya Ruqayyah. Nabi tetap perang, tidak pulang. Kalau ada orang seperti di zaman sekarang pasti menjadi omongan masyarakat. Oh, orang urus karo anak. Nabi tidak. Nabi lebih mementingkan perintah Allah daripada menghadapi omongan orang. Ini Nabi ya. Nah, kita pun di dalam masyarakat kadang dihadapi seperti ini, menuruti perintah Allah atau ngomong omongan orang. Ini tantangan juga ini. Nah, Utsman oleh Nabi juga dijamin masuk surga walaupun izin tidak ikut perang. Bahkan Nabi memberikan jaminan Utsman juga berhak mendapat ghanimah kalau nanti menang di dalam peperangan. Ini terjadi di hari Kamis paginya. Sampun ya? Sampai di sini dulu. Masih panjang. Insya Allah besok kalau kita ketemu lagi akan kami lanjutkan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.